kita saat ini ada di kantor Dukcapil ya Pak ya, Kota Bekasi bersama dengan Bapak Kadis. Jadi kita ada ulasan perihal dengan bagaimana ya penanganan, layanan, solusi untuk anak-anak yang berada di panti asuhan namun ya yayasan namun identitasnya belum memiliki identitas yang pasti ya berarti ya. Baik Pak. Baik, terima kasih sahabat Telusur News. Saya Taufik Rahmat Hidayat ya. Saya Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan saya didampingi oleh Bu Chandra sebagai kasih kelahiran pada bidang pencatatan sipil di Disdukcapil Kota Bekasi. Terkait dengan pertanyaan tadi Bang Lengkong bahwa bagaimana memberikan hak anak ya, hak anak terhadap akte kelahiran bagi anak-anak yang berada pada panti asuhan atau yayasan yang memang mengelola anak-anak terlantar. Yang pertama tentunya kami di Disdukcapil senantiasa memaksimalkan pola pelayanan kami itu kepada masyarakat untuk memberikan hak-haknya, termasuk terhadap anak-anak yang tadi terlantar ada di yayasan atau panti asuhan. Prosesnya tentunya tidak bisa serta-merta kita berikan. Kita tetap harus mengedepankan dasar dari kejadian yang kelahiran yang terjadi pada anak tersebut. Jadi ketika sebuah yayasan panti asuhan ya memohon kepada kami, yang pertama kami lakukan adalah mengecek data-data terhadap anak yang diajukan tersebut. Ada beberapa yayasan atau panti asuhan yang memang status anak tersebut adalah dititipkan karena ketidakmampuan ekonomi oleh orang tuanya, sehingga pada saat menitipkan orang tuanya melampirkan fotokopi KTP atau KTP lah ya, sehingga kita bisa untuk hal seperti itu nanti cukup dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pihak yayasan, kemudian kita verifikasi KTP orang tuanya tersebut, maka kita bisa terbitkan ya akte kelahiran terhadap seorang anak ya dari seorang ibu. Disebutkan nanti, kemudian kalau ada bapaknya juga disebutkan ibu dan bapak siapa. Nah, tetapi bagi anak yang memang pada saat itu dimasukkan ke yayasan atau panti asuhan tersebut karena temuan dari pihak kepolisian misalnya, bayi yang dibuang dan lain sebagainya, tentunya ini nanti kami akan terbitkan dalam berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pihak yayasan yang diketahui di atas materai diketahui oleh saksi-saksinya yang menyatakan bahwa anak ini memang ditemukan tanpa orang tua. Kami nanti akan terbitkan ya aktenya kepada anak tersebut hanya anak ya tanpa nama orang tua. Nah, ini seringkali terjadi juga pihak yayasan tidak serta-merta tadi mendaftarkan akte kelahiran tersebut, mengingat pihak yayasan juga mungkin sambil menunggu ada yang mengadopsi anak tersebut. Nah, ketika anak tersebut diadopsi, biasanya langsung ditetapkanlah oleh orang tua adopsinya kepada pengadilan, penetapan pengadilan untuk dicatatkan nanti dalam pembuatan akte kelahirannya. Jadi akte kelahirannya itu adalah berdasarkan adopsi ya Bu Chandra, pengakuan anak namanya. Jadi mengakui anak tersebut ya, pengangkatan anak ya, bukan pengakuan anak tapi pengangkatan anak ya, betul. Jadi itulah dasarnya dari penetapan pengadilan. Nah, jadi ada 3 tahap yang memang tadi bisa. Pertama adalah berdasarkan pihak yayasan memohon dengan melampirkan data orang tua, cukup nanti mengajukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pihak yayasannya, ditandatangani oleh 2 saksi. Nah, ada yang kedua tadi tanpa dasar, jadi hanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari yayasan. Ya. Dan yang ketiga tadi melalui jalur adopsi, pengangkatan anak, ditetapkan dulu ke pengadilan oleh orang tuanya, sehingga nanti akta yang kami terbitkan adalah akta pengangkatan anak. Nah, jadi itu yang bisa memberikan hak kepastian hukum terhadap
anak ya yang belum memiliki akta kelahiran. Iya. Seperti itu Bang. Itu kan identitas itu sangat penting juga Pak ya. Betul. Karena dia mau bersekolah Ya. atau mungkin anak yang sudah terlanjur bersekolah dan juga mau bekerja nanti kan seperti itu Pak ya. Ya, betul. Ya. Jadi itu rekan-rekan sahabat jaringan telusur singkat ya, secara singkat sudah dijelaskan oleh Bapak Kadis mengenai anak-anak yang butuh hak untuk mendapatkan tadi identitas Ya, Pak hak terhadap kepastian hukum terhadap identitas. Itu dia karena ini kan beliau yang ahlinya ya, Ya. di bidangnya. Baik, saya rasa itu aja Pak ya. Ya. Kita hanya butuh informasi itu aja Pak. Ya, oke. Jadi kalau misalnya di luar sana ada case seperti ini, Ya. ikuti tahapan-tahapan yang Betul. sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi ya. Ya, Mungkin ada silakan. tambahan dari Bu. Ya, bisa nanti kalau ada warga Kota Bekasi ya yang memiliki kasus seperti ini atau Iya. pihak yayasan ya yang memang belum memberikan kepastian identitas terhadap anak, maka silahkan bisa menghubungi kami ya pada bidang pencatatan sipil ya nanti melalui kepala seksi kelahiran ya Ibu Chandra Widiati. Iya. Pak, terima Ya, kasih untuk ya. waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Jadi bisa nanti datang langsung untuk berkonsultasi Pak ya. Ya, silahkan. Terakhir Pak, Ya. mungkin bisa himbauan 3M protokol Oke, kesehatan Pak. ya baik. Sebelum kita mengakhiri. Seluruh warga Kota Bekasi maupun pemirsa jaringan telusur, ya jangan lupa selama pandemi ini selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak dalam kerumunan ya, dan yang ketiga selalu mencuci tangan dengan sabun. Oh, Itu supaya kita terhindar dari pandemi ini. oke. Ya, semoga salam sehat semuanya. Salam sehat.